Hello semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim tentunya di channel yang biasa aja ini ya. Dan udah agak ada beberapa waktu nih gue nggak ngupload video gitu ya. Dan kali ini gue ngupload video lagi pastinya buat lo semuanya. Sebenarnya sih nggak lama juga ya, baru cuma seminggu doang gitu kan. Gue nggak ngupload video. Biasanya gue tuh selalu ngupload video itu seminggu 4 video. Nah tapi kemarin tuh gue seminggu cuma 2 video karena ya saya agak sibuk ya. Waduh, sok sibuk banget gue ya. Dan kali ini sebenarnya agak berbeda. Gue nggak nge-reaction atau tidak bermain game atau mungkin tidak sosial komentari dengan isu-isu atau berita-berita yang lagi hype sekarang ya. Tapi kali ini gue pengen bertanya kepada AI. Lu tau AI gak sih? Artificial Intelligence. Waduh, jadi ada namanya AI. Nah, bagian dari AI itu ada yang namanya ChatGPT. Katanya sih si ChatGPT ini bisa dibilang mengerti semua hal yang kita tanyakan ya. Waduh, kira-kira seperti apa nih ChatGPT? Apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal gua tanyakan kepada dia? Kita lihat aja nanti ya. Tapi sebelum itu pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, Weibo. Terus juga jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua, Weibo juga. Dan kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa langsung klik linknya di kolom description di bawah. Di situ ada Instagram gua. Nanti kita berteman di Instagram, oke? Kalau gitu langsung aja ya kita tanyain sesuatu sama ChatGPT. Oke, sekarang gue sudah berada di websitenya nih ya, ChatGPT. Ini tadi gue udah sempet nanya siapakah kamu, terus dia jawab saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI dengan dasar arsitektur GPT 3,5. Saya merupakan sebuah program kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu dalam memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan berinteraksi dengan pengguna seperti Anda. Bagaimana saya dapat membantu Anda hari ini? Waduh, kita udah ditawarin aja nih cuy. Oke, gue nanya apa ya ke ChatGPT ini ya? Kalau nanya soal sejarah-sejarah kayaknya gampang ya. Yang gampang dulu aja kali ya. Apakah kamu punya pacar? Gitu kali ya. Jangan hal kayak gitu dong. Itu mah receh banget. Jangan. Ini aja deh, kita nanya selingkuh aja kali ya. Apa definisi dari selingkuh? Kita lihat jawaban ChatGPT, apakah dia tahu ya. Oke, langsung dijawab men. Oke. Selingkuh adalah tindakan tidak setia dalam sebuah hubungan katanya, atau pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan terlibat dalam hubungan emosional atau fisik dengan orang yang lain di luar hubungan mereka yang sudah ada. Ini mencakup menjalin hubungan romantis, melakukan kontak fisik, atau berbagi perasaan dan intim dengan seseorang selain pasangan resmi mereka tanpa sepengetahuan atau izin dari pasangan mereka. Wih, jawabannya sih boleh juga ya. Ini menurut gua bisa dibilang ya jawabannya oke lah ya. Kalau secara general gitu memang selingkuh itu memang seperti itu gitu kan. Coba kita tanya lagi ya. Apa tanda orang selingkuh? Oke, kita tanya ya sama dia ya. Oke. Ini wah, ini dijabarin nih sama dia nih. Wah, banyak banget coy. Oke, kita baca aja langsung ya. Tanda-tanda orang yang sedang selingkuh biasanya itu bisa bervariasi ya, tergantung pada individu dan juga situasi tertentu. Namun beberapa tanda umum yang sering muncul pada seseorang yang sedang selingkuh antara lain, yang pertama nih, perubahan perilaku dan juga emosional. Orang yang selingkuh mungkin tampak lebih jauh, kurang terlibat secara emosional dengan pasangan resmi mereka, atau sering terlihat lelah atau tertekan. Wah, ini sih sebenarnya benar juga ya kalau menurut gue ya. Terkadang orang yang kalau misalnya selingkuh tuh biasanya orang itu tuh mungkin udah bosan sama pasangannya, atau mungkin udah ngerasa kayak nggak enak gitu hubungan ini dijalanin gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang itu menurut gue beda.
Kalau orang selingkuh justru malah terlihatnya tuh kayaknya bahagia. Dia malah membahagiakan pasangannya. Demi apa? Demi untuk menutupi selingkuhannya itu. Zaman sekarang tuh kayak gitu men. Yang gue tahu ya, semakin baik pasangan lo, bukan semakin baik secara personal dirinya ya. Dan lo harus hati-hati nih. Makanya kalau seandainya lo punya pacar gitu kan, tiba-tiba pacar lo tiba-tiba langsung menjadi seseorang yang so sweet gitu ya, atau mungkin menjadi seorang yang tiba-tiba baik banget, itu kalau menurut gue sih di zaman sekarang lo harus hati-hati ya. Karena takutnya dia justru menutupi perselingkuhannya. Waduh, hati-hati banget nih. Makanya buat lo semua ya, itu red flag tuh. Nah yang kedua, ketidaktertarikan secara fisik. Wah, jika ada perubahan dalam keintiman fisik seperti menolak berhubungan intim dengan pasangan, ini bisa menjadi tanda potensial adanya selingkuh. Make sense sih menurut gua ya. Dan sebenarnya terkadang memang kalau orang-orang yang udah bosan sama pasangannya tuh biasanya secara secara ya bener ya kata si ChatGPT ini, secara fisik kayaknya udah males gitu untuk yang namanya berhubungan badan, berhubungan intim tuh kayaknya udah males gitu ya. Dia lebih senang yang namanya berhubungan intim dengan dengan selingkuhannya. Karena terkadang orang tuh selingkuh itu bukan nyari perasaan cuy, tapi nyari hawa nafsu aja gitu. Mungkin karena dia lebih nyaman begituan gitu ya sama selingkuhannya daripada pasangannya. Akhirnya ya dia memutuskan untuk selingkuh gitu kan dari pasangannya. Itu bisa banget terjadi gitu. Oke, langsung yang ketiga aja ya. Perlakuan terhadap ponsel atau media sosial. Seseorang yang selingkuh mungkin sangat menjaga privasi ponselnya. Bener banget. Sering menghapus pesan atau panggilan, atau terlalu fokus pada media sosial dengan kecenderungan mengabaikan pasangan. Itu sih bener banget menurut gue ya. Kalau seandainya lu punya pacar dan dia selalu yang namanya menyimpan handphonenya gitu ya, terus yang namanya nongkrong sama lu gitu ya sebagai pasangan, gak pernah ngeliat HP-nya, itu sih tanda tanya ya. Tapi HP-nya tuh geter-geter mulu cuy, dret gitu kan. Dia selalu menyembunyikan gitu kan dari media sosialnya, selalu tertutup masalah handphone. Cuman kalau lu belum menikah sih menurut gua ya, ini sebenarnya semacam aturan sih, dan juga nilai-nilai. Waduh, nilai-nilai. Kalau seandainya lu belum menikah sih kayaknya lu belum ada hak ya untuk yang namanya ngepoin handphonenya dia, karena kan itu privacy ya kan. Cuma terkadang privacy juga bisa jadi senjata untuk orang itu berselingkuh men. Kadang-kadang suka kayak gitu kan. Ini makanya lu harus berhati-hati nih. Lu harus pinter gitu biar lu itu gak diselingkuhi sama pasangan lu gitu ya. Jadi intinya jangan terlalu percaya dengan pasangan lu lah 100%. Kecuali lu sudah menikah gitu ya. Kalau udah menikah mungkin ya lu bisa melakukan sesuatu gitu ya ketika lu diselingkuhin. Mungkin kayak lu menuntut apa gitu ya dari dia tentang perjanjian lu sebelum nikah gitu ya, mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau lu masih pacaran kan kayaknya belum sampai situ lah ya. Kalau dia ketahuan selingkuh ya udah putusin aja, udah sesimpel itu aja gitu. Oke, yang keempat nih kalau kata ChatGPT, perubahan jadwal dan kebiasaan. Jika seseorang yang biasanya teratur dan juga konsisten tiba-tiba berubah jadwalnya tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda tanya. Tanda adanya aktivitas selingkuh. Jika seseorang yang biasanya teratur dan juga konsisten tiba-tiba berubah jadwalnya tanpa alasan nih yang jelas gitu ya, ini bisa jadi menjadi tanda adanya aktivitas selingkuh. Tapi kalau seandainya lu punya pasangan gitu ya, pasangan lu biasanya kerja, tiba-tiba dia nganggur, ya itu dia bukan selingkuh dong. Itu namanya dia emang jadi pengangguran aja. Entah dia dipecat gitu kan, atau mungkin dia di lay off gitu dari perusahaannya, kita nggak ngerti lah ya. Cuman kalau menurut gue pribadi sih perubahan jadwal dan kebiasaan nggak juga ya. Karena tergantung kan, manusia itu kan nggak melulu dia itu mengerjakan sesuatu hal yang sama terus gitu. Dia kan bukan robot gitu kan. Jadi kalau misalkan dia punya kebiasaan yang lain gitu, misalkan tiba-tiba dia jadi hobi main biliar gitu kan, ya mungkin aja itu karena memang ketertarikan kan bisa juga gitu kan. Ya atau mungkin dia jadi sibuk karena mungkin dia lagi mengejar sesuatu gitu kan.
Kayak contoh, dia yang tadinya jarang lembur, tiba-tiba jadi lembur. Mungkin dia pengen nyari muka sama atasannya gitu kan. Biar mendapatkan nilai pekerjaan yang bagus dan dia bisa naik jabatan, bisa jadi, ya gak sih? Oke, langsung yang kelima ya. Menyimpan rahasia. Wah, orang yang selingkuh mungkin menyimpan rahasia dari pasangan mereka tentang pertemuan atau hubungan mereka dengan orang lain nih. Ini sih kayak misalkan lo tuh dia pengen main gitu ya, ketemu sama temennya tapi lu nggak pernah diajak. Terus ketika lu pengen ikut, dia selalu kayak udah kamu jangan ikut deh, soalnya nih cuman quality time aku sama teman-teman aku gitu kan. Biasanya kayak gitu tuh, ya kayak gitulah. Tipu muslihat iblis ya. Dan yang keenam, masih ada lagi sih, ada 7 lagi nih. Memiliki teman baru yang mencurigakan. Jika pasangan tiba-tiba memiliki teman baru yang sering disebut namun tidak diperkenalkan, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan. Ini bener sih menurut gua. Lu kalau seandainya punya pasangan, tiba-tiba dia punya teman baru, lu harus hati-hati cuy. Apalagi lawan jenis. Misalkan itu adalah, misalkan pacar lu bos gitu ya. Terus dia itu tiba-tiba punya asisten gitu, rekan kerja gitu ya. Itu lu mesti hati-hati sih men. Menurut gua apalagi si cewek ini misalkan dia belum, ya udah menikah pun juga agak-agak ngeri ya. Perselingkuhan itu bisa terjadi sama siapapun gitu. Jadi menurut gue ya lu hati-hati aja. Pinter-pinter aja sih dalam berpasangan tuh, pinter-pinter aja ya. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, kalau kata ChatGPT, ketidakhadiran atau ketidaktahuan. Seringkali orang yang selingkuh akan berusaha mencari waktu sendirian atau alasan untuk meninggalkan rumah tanpa memberitahu pasangan tentang keberadaan mereka. Oh, jadi ngeluyur gitu aja gitu ya. Ya kali aja bisa jadi dia lagi ke pos ronda gitu kan, pengen main sama teman-teman rumahnya mungkin, atau mungkin lagi pengen main gaple gitu kan. Makanya dia gak bilang sama lu, takutnya lu udah tidur atau apa gitu kan. Ya bisa jadi sih kayak gitu ya. Ini sih sebenarnya pemikiran positif gue aja gitu kan. Kalau kata ChatGPT sih katanya mencari waktu sendirian atau alasan untuk meninggalkan rumah tanpa memberitahu pasangan tentang keberadaan mereka katanya. Udah kayak ninja ya, tiba-tiba menghilang dari rumah gitu. Ya kali aja emang dia lagi butuh waktu sendirian. Menurut gue sih setiap manusia itu butuh ya waktu buat menyendiri gitu. Walaupun lu udah berpasangan pun juga ya, menurut gue ya lu tetap punya hak untuk menyendiri gitu. Ketika lu lagi gak pengen yang namanya ngobrol sama pasangan lu gitu ya, lu mungkin lagi ada masalah atau apa, ya gak apa-apa juga gitu. Lu minta aja sama pasangan lu sih. Harusnya sih sebenarnya lu ngomong sih sama pasangan lu, sorry ya aku kayak sendiri dulu deh, aku pengen menenangkan pikiran aku dulu, aku pengen berpikir dulu secara jernih gitu. Dan kayaknya nanti kita baru ngobrol lagi deh. Ya kayak gitu sih harusnya diobrolin ya, bukan tiba-tiba lu menghilang seperti ninja Hattori mandi di kali. Aduh, ya itulah dia ya. Tadi tentang selingkuh yang dijawab sama ChatGPT. Mungkin gue bakal membuat tema yang ChatGPT kayak gini. Oke, sorry, bukan tema, lebih tepatnya adalah segmen ya, yaitu tanya ChatGPT deh ke depannya. Jadi gue bakal menanyakan hal-hal yang mungkin populer atau unpopuler cuy terhadap bukan terhadap sih, sama ChatGPT lebih tepatnya ya. Gue kadang-kadang tuh suka apa ya, kalau di depan kamera tuh suka salah menaruh kata kerja gitu. Sorry aja nih ya cuy, karena gue sampai sekarang pun juga masih agak grogi gitu ya. Walaupun gue dulu mantan penyiar radio, cuman kayaknya kalau depan kamera gini gue agak-agak ciut gitu, agak-agak culun gitu ya. Tapi kebiasaan kayak gitu nanti bisa kita perbaiki lagi lah ke depannya untuk lebih baik lagi ya. So itu dia mungkin konten kali ini bersama ChatGPT ya. Gue bakal bikin mungkin segmennya ini namanya Tanya ChatGPT. Gokil. Jadi gue bakal menanyakan apapun sama ChatGPT ini, pokoknya apapun itu ya. Semua hal bakalan gue tanyain ya. Kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya channel YouTube gue. Dan juga jangan lupa untuk follow akun TikTok gue Weibor. Dan kalau misalkan lu pengen kenal gue lebih dekat, lu bisa langsung aja klik link di description di bawah. Lu bisa temenan Instagram sama gue, atau mungkin DM gue tipis-tipis juga boleh. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini, dan sampai jumpa di video-video dari Weibor berikutnya. Bye-bye.